atau secara umum organisasi gitu ya. Kerangka kerja manajemen operasional ini kalau kita lihat secara umum gitu ya, ada 4, yaitu planning, organizing, controlling, dan juga behavior. Planning tentu saja bagaimana kita merencanakan gitu ya, merencanakan suatu kegiatan atau tindakan gitu ya untuk membimbing bagaimana pembuatan keputusan untuk masa depan. Kemudian organizing itu bagaimana kita membentuk suatu struktur, tugas, dan wewenang, ya organize gitu ya, organize bagaimana tugas-tugasnya gitu ya, kemudian wewenang-wewenangnya, bagaimana kerangka kerja gitu ya untuk masing-masing bagian, dan juga untuk tiap-tiap personal yang mengisi pos-pos kerja tersebut. Kemudian controlling itu bagaimana kita memastikan gitu ya antara kinerja aktual itu sesuai dengan apa yang di-planningkan sebelumnya gitu ya. Jadi antara realisasi dan juga perencanaan itu bagaimana supaya match gitu ya, supaya sesuai. Kemudian behavior ini terkait dengan bagaimana planning, organizing, dan controlling tadi itu dalam mempengaruhi perilaku manusia yang ada di organisasi atau usaha tersebut. Ya, kayak manajemen secara umum gitu ya, planning, organizing, controlling, dan behavior. Kemudian, apa itu definisi dari manajemen operasional? Secara umum definisi dari manajemen operasional yaitu suatu proses yang berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk membuat barang dan jasa melalui proses transformasi. Ya, transformasi itu mengubah input menjadi output dengan adanya added value. Ya, jadi ada added value dalam konversi input menjadi output. Ya, jadi ada nilai tambahnya. Dari bahan baku kemudian menjadi barang jadi, ya itu memiliki nilai tambah sehingga bisa dijual dengan harga yang tentunya berbeda gitu ya, tentunya berbeda, lebih mahal gitu ya daripada hanya bahan baku saja. Nah itu secara umum definisi dari manajemen operasional gitu ya. Jadi dia itu proses gitu ya, proses yang berkesinambungan dan efektif, kemudian menggunakan fungsi-fungsi manajemen tadi ya, ada planning, organizing gitu ya. Untuk apa? Untuk membuat suatu produk gitu ya, atau untuk menyediakan suatu produk baik itu barang maupun jasa melalui proses transformasi. Transformasi yaitu mengubah input menjadi output dengan adanya nilai tambah ya, jadi ada added value-nya. Itu secara umum definisi dari manajemen operasional. Nah, sebetulnya ada dua istilah gitu ya yang berbeda, tapi sebetulnya sama gitu ya. Ya berbeda tapi sama gitu ya. Antara manajemen produksi dan manajemen operasi gitu ya. Kalau awalnya memang dibedakan gitu ya. Kalau manajemen produksi itu ini lebih fokus kepada penyediaan barang gitu ya. Barang artinya produk-produk yang
tangible gitu ya, yang berwujud. Kalau yang manajemen operasi ini fokusnya kepada penyediaan jasa atau produk-produk yang intangible gitu ya. Nah, ini awalnya seperti itu. Jadi dibedakan istilahnya antara manajemen produksi itu untuk barang-barang yang berwujud gitu ya. Tapi manajemen operasi itu untuk barang-barang yang tidak berwujud. Yaitu seperti misalkan jasa gitu ya. Jasa dokter, konsultan, dan lain-lain gitu ya. Nah, namun sekarang itu keduanya itu sama saja gitu ya, sama saja. Kalau kita pakai istilah manajemen produksi atau manajemen operasi itu sama saja, yaitu dia penyediaan produk, baik itu barang maupun jasa gitu ya, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Oke, sampai definisi ada mau ditanyakan dulu nggak? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk resources apa gitu ya. Resources apa sih yang biasanya digunakan di dalam manajemen operasi gitu ya. Ini kita kenal dengan 6M plus 1I, gitu ya, 6M plus 1I. Man, materials, money, mesin, market, method, and information. Gitu ya. Nah, ini adalah sumber daya atau resources yang biasanya dipakai di dalam manajemen operasional. Ada manusianya, gitu ya, ada materialnya atau bahan bakunya gitu ya, kemudian ada ya sumber daya finansialnya gitu ya, money, uangnya, kemudian dan ada marketnya, ada pasarnya, kemudian ada metodenya dan ada informasinya. Nah, kemudian apa sih fokus dari manajemen operasional itu? Ya, jadi apa sih fokusnya gitu ya? Fokus atau tujuan utama dari manajemen operasional itu apa sih? Kenapa kok kita perlu untuk memahami, ya, dan juga nanti bisa menerapkan manajemen operasional dengan sebaik-baiknya di dalam produksi kita, gitu ya, di dalam usaha kita. Fokusnya yaitu design the system of value adding process, all the value chain for manufacturing goods and delivering services, gitu ya. Jadi fokus manajemen operasional itu adalah mendesain sistem, ya, mendesain sistem apa, gitu ya, yaitu sistem proses value adding tadi, gitu ya, proses transformasi gitu ya, proses transformasi tadi untuk menyediakan barang maupun jasa gitu ya, proses transformasi dalam penyediaan barang maupun jasa. Jadi dia itu intinya mendesain sistemnya gitu ya, mendesain sistem, bagaimana sistem yang paling efisien gitu ya, sistem yang paling efisien di dalam proses transformasi produksi barang dan jasa, gitu ya. Nah, ini sistem ini ya sebetulnya perlu difokuskan lagi, gitu ya. Sistemnya bagaimana sih, gitu ya, di dalam proses produksi itu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebetulnya ada hal yang utama yaitu yang efisien tadi, yaitu bagaimana supaya ini kan produksi itu biasanya gitu ya, itu di dalam perusahaan itu yang menghabiskan ya, yang memerlukan biaya yang paling besar itu di bagian produksi biasanya itu. Nah, bagaimana supaya cost-nya itu
bisa di efisienkan gitu ya, bagaimana supaya biayanya itu bisa dibuat seminimal mungkin. Kenapa? Karena ya tentu saja kalau misalkan gitu ya perusahaan itu bisa menekan biaya produksi, itu dia enak gitu ya ketika menentukan harga gitu ya. Dan juga ya tentu saja nanti ya ujung-ujungnya ke profit gitu ya. Kalau misalkan cost-nya lebih rendah gitu ya dengan harga yang sama, tentu kan profitnya akan lebih besar kan gitu ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah dia bisa memiliki keunggulan bersaing ya. Dia bisa memiliki keunggulan bersaing dari sisi harga dibandingkan dengan kompetitor mereka, dibandingkan dengan kompetitor dia gitu ya. Kalau terpaksa misalkan gitu ya ada harus bersaing harga gitu ya, karena tadi cost kita bisa kita buat lebih murah, maka ya tentu kita bisa memenangkan persaingan harga. Karena harga itu sekarang sangat sensitif gitu ya. Harga itu sangat elastis. Jadi ketika harga berubah, itu nanti otomatis penjualan gitu ya, demand suatu produk itu juga akan terpengaruh. Ya kita lihat perilaku konsumen gitu ya. Perilaku konsumen itu tentu dengan produk yang sama gitu ya, maka mereka akan memilih harga yang lebih murah gitu ya, dengan produk yang sama ya, produk yang setara, kualitasnya sama gitu ya. Nah, mereka pasti akan mencari harga yang lebih murah kan gitu ya. Biasanya perilaku konsumen itu seperti itu. Maka kalau bisa menekan gitu ya biaya produksi seminimal mungkin, itu akan memberikan competitive advantage bagi suatu perusahaan gitu ya, dalam bersaing dengan para kompetitornya. Itu intinya gitu ya, fokusnya di sana. Kemudian ada satu lagi sebetulnya, yaitu bagaimana supaya sistem ini gitu ya, itu dapat berkesinambungan tadi ya, dapat sustainable gitu ya. Artinya proses produksi ini itu tidak hanya musiman gitu ya, tidak hanya musiman, tidak hanya misalkan bisa produksi 1 bulan, kemudian setengah bulan lagi libur gitu ya, kemudian ada produksi lagi gitu ya. Nah, itu dihindari gitu ya, dihindari oleh supplier gitu ya, yang sampai seperti itu. Kenapa? Karena kalau ada kekosongan pasokan gitu ya, maka ya produk itu kan nanti kan nggak ada di pasaran gitu ya. Tentu konsumen yang mencari itu akan pindah ke kompetitor gitu ya, pindah ke produk kompetitor. Nah, kalau seperti itu ya itu cukup membahayakan gitu ya, membahayakan reputasi perusahaan. Dan juga konsumen gitu ya, itu tidak akan loyal kepada produk yang diproduksi itu gitu ya, kepada produk yang ditawarkan. Nah, itu sebetulnya dua itu gitu ya. Dua itu lebih detailnya gitu ya, yaitu bagaimana supaya sistem tadi gitu ya, untuk proses produksinya itu dibuat seefisien mungkin, dan juga supaya sustainable gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Bisa dipahami nggak? Secara umum tentang manajemen operasional. Ya, nanti kalau kalau kalian menjalankan suatu bisnis gitu ya, itu ya bagaimana supaya proses produksinya itu seefisien mungkin gitu ya. Jadi biayanya itu yang paling minimal. Kemudian proses produksi itu bisa sustainable gitu ya, bisa berkelanjutan.
Oke, kemudian mengapa kita perlu untuk mempelajari manajemen operasi? Yang pertama, karena manajemen operasi itu merupakan satu dari 3 fungsi utama, ya, satu dari 3 fungsi utama di dalam suatu perusahaan, ya, atau organisasi. Ya, fungsi utama kan, ya, kalau kita ini sebetulnya ya tidak hanya 3 gitu ya, mungkin 4 gitu ya. Yaitu ada pemasaran gitu ya, kemudian ada produksi, kemudian keuangan gitu ya, dan juga SDM gitu ya. SDM juga tidak kalah penting. Nah, itu salah satu fungsi utama gitu ya, yang bahkan operasi itu atau produksi itu yang paling besar biayanya gitu ya. Kemudian kita juga perlu mempelajari manajemen operasional agar kita memahami gitu ya bagaimana barang atau jasa itu diproduksi, gitu ya, bagaimana proses produksinya, gitu ya. Nah, itu harus paham, karena kalau sudah paham nanti ya bisa mengefisienkan kan gitu ya, bagaimana supaya efisien. Kemudian yang ketiga, memahami apa yang dikerjakan manajemen operasi. Jadi manajer operasional itu harus ngapain aja sih gitu ya, tugasnya apa aja gitu ya, itu harus dipahami juga. Kemudian yang keempat, bagian kegiatan yang banyak membutuhkan biaya itu adalah ya bagian produksi gitu ya, bagian produksi. Ini yang paling banyak menghabiskan biaya gitu ya. Jadi biaya kalau kita menghitung gitu ya, biasanya ya di HPP gitu ya, harga pokok harga pokok penjualan itu yang paling banyak ini di bagian produksi kan gitu ya. Nah, oleh karena itu ya tadi gitu ya, fokusnya adalah supaya nantinya kita bisa membuat biaya produksi tadi itu seefisien mungkin atau seminimal mungkin gitu ya. Oke, kemudian tantangan yang dihadapi oleh manajemen operasional gitu ya. Ini sekarang menghadapi tantangan global gitu ya. Tantangan global yang dihadapi oleh manajemen operasional. Di mana sekarang sistem produksi gitu ya, kemudian produk dan jasa itu beragam gitu ya, ada di mana-mana. Kemudian dengan adanya kemajuan teknologi gitu ya, kemudian bagaimana manajemen mutu, kemudian peningkatan produktivitas gitu ya, kemudian bagaimana persaingan harga gitu ya yang kompetitif gitu ya. Sekarang di era globalisasi itu seperti itu gitu ya keadaannya. Maka ya, hal itu akan menimbulkan persaingan bisnis yang semakin kompleks dan tajam gitu ya. Dan ini memang sekarang yang terkait dengan manajemen produksi itu seperti itu gitu ya. Dengan adanya teknologi misalkan gitu ya, mesin-mesin yang dulunya dikerjakan manual misalkan gitu ya oleh manusia, kemudian sekarang dengan adanya mesin itu banyak yang beralih misalkan gitu ya. Dan ternyata biayanya lebih efisien kan gitu ya. Nah, ini sangat kompleks. Nanti biaya lebih efisien, itu harganya juga akan lebih kompetitif gitu ya. Barang yang diproduksi itu mutunya juga mungkin bisa lebih bagus gitu ya. Kemudian nanti pemanfaatan sumber dayanya itu lebih efisien juga. Kemudian produknya lebih berkualitas. Nah, ini sangat kompleks gitu ya sekarang. Perkembangan yang terjadi di era globalisasi ini gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan gitu ya, jadi tantangan tersendiri bagi manajemen operasional supaya bisa memenangkan gitu ya persaingan bisnis yang semakin kompleks dan tajam tadi. Caranya adalah ya tentunya harus bisa mengantisipasi kan gitu ya, dan juga beradaptasi. Bagaimana mengantisipasi dan beradaptasi terhadap
perkembangan global yang ada gitu ya. Ya ini macam-macam gitu ya, macam-macam. Nggak hanya teknologi tadi ya, juga termasuk bagaimana sih konsumen gitu ya, maunya kayak apa gitu ya. Nah ini sangat kompleks. Ini adalah tantangan global yang dihadapi oleh manajemen operasional. Kemudian ini gitu ya, ini juga tantangannya gitu ya, yaitu bagaimana being better, being faster, being cheaper, and being more agile gitu ya. Yaitu bagaimana supaya manajemen operasi itu bisa lebih baik gitu ya. Artinya efisiensinya gitu ya, efektivitasnya, dan juga produknya gitu ya lebih baik. Kemudian being faster ini lebih cepat gitu ya, termasuk bagaimana pembuatan asas produksinya gitu ya. Kalau dulu misalkan ya manual itu sehari hanya bisa berapa produk yang dibuat gitu ya. Namun sekarang dengan teknologi dan lain-lain gitu ya, itu sudah lebih cepat lagi gitu ya proses produksinya. Kemudian being cheaper ini juga gitu ya, ini juga salah satu yang penting juga gitu ya, bagaimana supaya proses produksi itu semurah mungkin gitu ya, dengan biaya serendah mungkin, sehingga nanti juga harga jualnya bisa bersaing gitu ya. Kemudian being more agile gitu ya, lebih gesit gitu ya. Dalam arti ini juga gitu ya, bisa mengantisipasi gitu ya, dan juga beradaptasi gitu ya dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi gitu ya, atau yang mungkin di masa depan akan terjadi seperti apa gitu ya, itu bisa diantisipasi gitu ya, bisa diadaptasi. Kemudian untuk bisa survive dalam situasi dan kondisi yang seperti itu gitu ya, kompetisi global tadi gitu ya, maka ya organisasi perusahaan itu harus memiliki competitive advantage atau keunggulan kompetitif gitu ya, keunggulan bersaing. Dan ini penting gitu ya, seperti yang tadi sudah saya singgung juga gitu ya. Salah satunya ya tadi harga gitu ya, harga itu sangat krusial gitu ya sekarang untuk bersaing dengan para kompetitor yang ada. Oke, kemudian ini kayaknya diulang lagi gitu ya, salah satu mungkin penekanan gitu ya, kenapa kita perlu untuk mempelajari manajemen operasi gitu ya. Sebagian besar aktiva perusahaan umumnya tertanam dalam aktivitas operasi atau produksi, khususnya persediaan. Nah ini ya kalau kalian di akuntansi kan tahu gitu ya, aktiva pasiva gitu ya. Sebagian besar gitu ya aktiva itu ada di dalam bagian produksi gitu ya. Memang yang tadi ya seperti yang saya singgung juga gitu ya, karena bagian produksi ini yang paling besar gitu ya, yang paling besar makan biaya juga. Kemudian di sana kan penyediaan produk misalkan gitu ya, itu tentu persediaan produknya itu juga sangat besar gitu ya biayanya. Kemudian sebagian besar SDM berada dalam departemen operasi atau produksi. Nah ini kalau kita lihat isi jumlah karyawan misalkan gitu ya, jumlah SDM itu yang paling banyak itu juga biasanya di bagian produksinya gitu ya, di bagian produksinya. Dan ini memang salah satu yang besar juga gitu kan cost-nya, tenaga kerja langsung gitu ya. TKL itu besar banget gitu ya, besar banget, apalagi
Kalau karyawan sampai ribuan gitu ya, kemudian UMR-nya berapa misalkan gitu ya. Nah, itu salah satu biaya yang paling besar gitu ya. Itu ada di bagian produksi gitu ya, karena memang SDM-nya juga yang paling banyak. Kemudian kegiatan operasional perusahaan merupakan kegiatan utama perusahaan. Nah, ini salah satu dari fungsi utama juga gitu ya. Itu intinya adalah di kegiatan operasional. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Bisa dipahami sampai sini? Bisa nggak? Siapa nih, Lutfi? Bisa dipahami nggak? Lutfi Al-Farizi. Mana Lutfi? Yang lain? Bisa paham Pak. Paham, Bisa ya, Pak. dipahami ya. Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ruang lingkup manajemen operasional. Nah, di ruang lingkup manajemen operasional ini ya hampir sama dengan fungsi manajemen tadi ya sebetulnya. Ada perencanaan, kemudian pengendalian gitu ya, dan juga sistem informasi. Kemudian tadi ada organizing juga gitu sebetulnya ya. Organizing itu mungkin sudah masuk gitu ya di salah satu ruang lingkup ini juga. Perencanaan itu termasuk di dalamnya perencanaan produknya gitu ya. Jadi ini memang banyak banget gitu ya. Memang banyak banget ruang lingkup dari manajemen operasional. Jadi nanti kalau kita bahas gitu ya, teori manajemen operasional secara tersendiri itu banyak banget gitu ya. Bagaimana perencanaan produk, bagaimana layout fasilitasnya gitu ya, bagaimana layout lokasinya, kemudian bagaimana perencanaan lingkungan kerjanya gitu ya, kemudian bagaimana SOP-nya gitu ya, standarnya. Kemudian di pengendalian ini juga bagaimana mengendalikan proses produksinya gitu ya, kemudian bahan baku, tenaga kerja gitu ya. Nah, ini sangat sangat penting, satu-satu ini harus fokuskan gitu ya, difokuskan secara khusus gitu ya, agar ya biaya-biaya untuk masing-masing ini itu nanti bisa diminimalkan gitu ya. Jadi misalkan bahan baku gitu ya, bahan baku itu ada nanti economic order quantity misalkan gitu ya, kemudian pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksinya, kemudian kualitas juga gitu ya, ada QC-nya, quality control, kemudian ada pemeliharaan, maintenance gitu ya, kemudian sistem informasi. Ini di sini ternyata gitu ya, organizing tadi gitu ya, bagaimana struktur organisasinya, kemudian apakah dia produksi atas dasar pesanan gitu ya, atau produksi untuk persediaan gitu ya. Nah, ini ruang lingkup di dalam manajemen operasi. Ini memang sangat banyak. Kalau kita pelajari di mata kuliah khusus gitu ya, manajemen operasi, itu nanti kita akan belajar satu-satu tentang ini. Seperti tadi ya, bahan baku itu ada POQ gitu ya, kemudian pengendalian kualitas itu ada statistical quality control gitu ya. Kemudian di lingkup yang lain itu juga memiliki metode-metode tersendiri gitu ya, metode-metode khusus gitu ya, untuk bagaimana supaya operasi atau produksi itu bisa dilakukan dengan seefisien mungkin gitu ya.
Oke, bentar ya, maaf ya, ini saya ada meeting sebetulnya gitu ya, tapi oke, saya lanjutkan dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak, Pak. Ya, ini nanti kalian bisa mempelajari ini dengan lebih jelas gitu ya di materi khusus manajemen operasi di mata kuliah khusus gitu ya. Bagaimana layout segala macam gitu ya, struktur organisasi dan segala macam. Ini nanti ada di mata kuliah khusus yang mempelajari lebih dalam gitu ya. Oke, kemudian tadi kan di manajemen operasi itu bagaimana sih transformasi gitu ya, transformasi untuk produksi atau penyediaan barang dan jasa gitu ya, dengan adanya added value. Lalu apa sih perbedaan antara barang dan jasa gitu ya? Mungkin gampang gitu ya, bisa kalian pelajari nanti. Ya tentu sangat berbeda gitu. Barang itu sesuatu yang tangible gitu ya, berwujud. Kemudian jasa itu yang intangible gitu ya. Kemudian ciri-cirinya ini seperti kalau barang itu tadi ya berwujud, kemudian bisa dijual kembali, kemudian produknya itu bisa disimpan, kemudian produksi itu terpisah, konsumsi, kemudian aspek mutu mudah diukur gitu ya, penjualan terpisah dengan produksi, kemudian produknya bisa diangkut, fasilitas penting untuk biaya, ya, mudah melakukan otomatisasi, kemudian penerimaan dihasilkan dari itu, ya. Ini ciri-ciri dari barang. Kemudian ciri-ciri jasa, gitu ya. Dia tidak berwujud, gitu ya. Jadi tidak tampak, gitu ya. Nyatanya itu apa, gitu ya. Dia intangible. Kemudian jasa sulit dijual kembali. Nah, ini kalau jasa ya sulit, gitu ya. Kita kalau sudah memilih jasa itu bagaimana menjual kembali nggak bisa, gitu ya. Misalkan jasa ke dokter misalkan gitu ya, kita periksa, kalau kita sudah bayar kan nggak bisa lagi kita jual gitu ya ke siapa gitu ya. Kemudian tidak bisa disimpan gitu ya, jasa juga ya nggak bisa disimpan gitu ya. Kemudian produksi dan konsumsi bisa secara simultan ya, jadi antara produksi gitu ya, artinya si penyedia jasa itu dengan konsumen gitu ya, itu bisa dilakukan secara simultan ya kan, ya langsung gitu ya artinya gitu ya, konsultasi gitu kan langsung gitu ya, antara si pemberi jasa konsultasi itu gitu ya dengan si penerima itu kan langsung gitu ya, memberikan jasa dan yang menerima jasa gitu ya, konsumennya itu mengkonsumsi secara langsung gitu ya, di saat yang sama. Kemudian banyak aspek mutu sulit diukur. Nah, ini kalau jasa juga banyak gitu ya, yang sulit diukur gitu ya. Kalau barang kan mudah gitu ya, jadi standar mutunya itu jelas. Misalkan warnanya harus seperti apa gitu ya, kemudian ukurannya harus berapa gitu ya, kemudian modelnya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau jasa itu sulit gitu ya, jasa itu sulit. Susah untuk diukur gitu ya, ya karena nggak kelihatan kan gitu ya, nggak kelihatan bagaimana mengukurnya kan gitu. Karena di dalam manajemen operasi itu tadi kan ada manajemen mutu gitu ya, ada manajemen mutu. Jadi harus sangat diperhatikan gitu ya. Harus sangat diperhatikan mutu dari jasa itu atau produk gitu ya, supaya sesuai dengan standar gitu ya, sesuai dengan sekarang apalagi ada standar macam-macam gitu ya, SNI kemudian dan lain-lain gitu ya, itu ada standarnya. Tapi kalau jasa itu agak sulit memang gitu ya, beberapa aspek itu sulit. Kemudian penjualan menjadi bagian dari jasa, ya. Kemudian interaksi dengan pelanggan itu tinggi, ya, karena memang langsung gitu ya. Kemudian penyedia bukan produk yang bisa diangkut gitu ya. Kemudian
penting untuk kontak pelanggan, sulit untuk melakukan otomatisasi, ya, dan penerimaan dihasilkan dari kumpulan jasa, ya. Ini ciri-ciri dari jasa, gitu ya, dan perbedaan antara barang dan jasa. Nah, kemudian ini tadi sebetulnya ya, kegiatan operasional itu seperti ini, ya, ada input, kemudian ada proses transformasi, kemudian ada output, ya. Nah, di proses transformasi ini itu ada tadi added value-nya, ada penambahan value, gitu ya, ada penambahan nilai. Jadi dari bahan baku, gitu ya, input, kemudian diproses menjadi barang jadi, gitu ya. Nah, di sana tentu ada penambahan value, gitu ya, ada penambahan nilai, sehingga harganya dari input misalkan murah, gitu ya, outputnya itu jadi mahal, gitu ya. Nah, tapi di proses ini itu ada feedback, gitu ya, ada umpan balik yang ya memang ini harus senantiasa, gitu ya, dilakukan. Ini terutama terkait dengan mutu, gitu ya. Ya misalkan input, gitu ya, yang dimasukkan ke proses transformasi. Nah, ini harus ada standar kan, gitu ya, standarnya apa, gitu ya. Nah, nanti sesuai atau tidak input yang dimasukkan ke sini, yang dibalikkan lagi ke input. Kemudian dari proses ke output, gitu ya. Nah, di sini kan juga ada standarnya, gitu ya. Outputnya kriterianya harus seperti apa, gitu ya. Nah, di sini ada standarnya, ada quality controlnya, gitu ya. Nah, di sini nanti sesuai apa enggak sih outputnya, gitu ya, yang dihasilkan oleh bagian proses tadi. Kalau misalkan enggak sesuai, ya ada umpan balik, gitu. Ada umpan balik kurangnya apa, gitu ya, dan lain-lain, gitu ya. Nah, ini harus ada umpan balik yang senantiasa dilakukan supaya memastikan, gitu ya, antara output yang dihasilkan, gitu ya, di setiap proses ini itu sesuai dengan standarnya yang sudah direncanakan, gitu ya. Itu intinya seperti itu, kegiatan operasional. Bisa dipahami sampai sini? Saya. Kemudian ini tadi modelnya, gitu ya, model dari manajemen produksi atau operasi. Itu hampir sama, gitu ya, hampir sama. Tadi ada input, kemudian proses konversi atau transformasi tadi, gitu ya, kemudian ada output. Nah, di masing-masing proses, gitu ya, atau tahapan proses antara satu proses dengan proses yang lain, ini ada fungsi manajemen tadi, gitu ya, yaitu ada planning, organizing, gitu ya, kemudian ada controllingnya. Ya, ini untuk memastikan bahwa proses ini itu berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, gitu ya, antara yang aktual dengan yang direncanakan itu sesuai, gitu ya, tidak ada gap yang terlalu jauh, gitu ya. Nah, kemudian apa sih keputusan-keputusan di dalam manajemen operasional? Ini ada, ya kalau kita ringkas, gitu ya, ada 10 keputusan di dalam manajemen operasional. Ini keputusan-keputusan yang penting, gitu ya. Keputusan-keputusan yang penting, yang harus harus diambil, gitu ya, yang harus diambil di dalam manajemen operasional, ya. Di antaranya adalah ini yang pertama terkait dengan mutu, ya, terkait dengan mutu. Yaitu bagaimana supaya produk yang dihasilkan, gitu ya, baik itu barang maupun jasa, itu sesuai dengan mutu yang diharapkan pelanggan, gitu ya. Kemudian sesuai dengan standar, gitu ya, kebijakan yang ada, misalkan SNI, gitu ya, dan juga sesuai dengan prosedur, gitu ya. Sekarang kan ada misalkan ISO, gitu ya, ISO
9001 atau berapa gitu ya, dan macam-macam gitu ya. Nah itu ada gitu ya standar mutu yang harus dicapai gitu ya, yang harus ditetapkan oleh manajemen operasi. Kemudian bagaimana mutu tadi dicapai gitu ya, itu juga ada metode-metode yang dipakai nanti gitu ya. Apakah dia memakai kualitatif gitu ya, atau dia memakai kuantitatif gitu ya. Kuantitatif misalnya quality control gitu ya, dan lain-lain, SQC dan lain-lain gitu ya, ada quality control tersendiri. Kemudian terkait dengan desain tadi, itu mungkin kita lanjutkan pertemuan berikutnya aja ya, nggak apa ya? Iya Pak, nggak apa-apa. Ya, saya ulangi dari itu. Ini saya juga sudah mulai ada meeting soalnya ya dengan fakultas. Kalian untuk klik presensi di SIM ya, klik presensi di SIM, kemudian backup dengan komentar yang ada di postingan yang terbaru tadi ya, tadi pagi. Oke, mungkin itu ya. Dan juga tetap jaga kesehatan ya, stay safe and stay healthy. Kemudian ya jaga ini ya, protokol kesehatan ya. Kemudian juga ikuti himbauan-himbauan dari pemerintah juga gitu ya, terkait dengan terutama tahun baru gitu ya. Tahun baru jangan ya hindari gitu ya, jangan berkerumun, jangan rame-rame di keramaian gitu ya, karena memang sekarang masih belum terkendali kondisinya gitu ya. Jadi ya tolong jaga diri kalian gitu ya, jangan menambah beban gitu ya dari tenaga medis kita gitu ya. Ya kita berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat gitu ya, selamat, terhindar dari wabah gitu ya. Tapi tolong gitu ya, antisipasi gitu ya, jaga diri, jangan meremehkan gitu ya. Memang ya ini yang ada gitu ya, beberapa yang meremehkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita gitu ya, termasuk ya kalian tahu berita di dosen-dosen gitu ya, beberapa Waalaikumsalam.